Janjimu seperti fajar pagi hari. Shalom saudaraku, jumpa lagi dengan saya Pendeta John Pinaria. Di dalam pertemuan untuk kita boleh masuk di dalam perenungan firman Tuhan. Untuk itu saya akan mengajak kita untuk membaca firman Tuhan. Namun sebelumnya saya ajak kita untuk kita berdoa. Kita tutup mata, kita berdoa. Maha besar Engkau Tuhan yang kami sembah. Di kesempatan yang indah ini kami datang kepadamu Tuhan, memohon tuntunanmu di dalam pembacaan firman untuk perenungan dan mampukan kami untuk kami dapat memahaminya. Mohon tuntunan Roh Kudus-Mu di dalam pemberitaan pada saat ini. Engkau yang pimpin sepenuhnya dari awal sampai pada akhirnya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, saat ini saya akan bacakan firman Tuhan yang terambil dari Ulangan 30 ayat yang ke-11 sampai dengan ayat 14. Perikop dari bacaan kita ini adalah kehidupan dan atau kematian. Ayat 11, sebab perintah ini yang kusampaikan kepadamu pada hari ini tidaklah terlalu sukar bagimu dan tidak pula terlalu jauh. Tidak di langit tempatnya sehingga engkau berkata, siapakah yang akan naik ke langit untuk mengambilnya bagi kita dan memperdengarkannya kepada kita supaya kita melakukannya. Juga tidak di seberang laut tempatnya, sehingga engkau berkata, siapakah yang akan menyeberang ke seberang laut untuk mengambilnya bagi kita dan memperdengarkannya kepada kita, supaya kita melakukannya. Tetapi firman ini sangat dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu untuk dilakukan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Sejauh ini saya percaya bahwa ayat ini seringkali kita membacanya, namun sejauh mana kita boleh menangkap dari pembacaan ini, untuk itu saya akan mengajak kita untuk kita boleh masuk di dalam pembahasan lebih lanjut. Baik Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin banyak di antara kita yang berkata bahwa Tuhan itu mungkin teramat jauh dari kita. Sebenarnya bukan jauh dekat di dalam hal perkara tentang firman Tuhan, tetapi sejauh mana kita sungguh-sungguh percaya kepada firman Tuhan. Di sini dikatakan bahwa dari tema pembacaan kita dikatakan kehidupan atau kematian. Nah, manusia diperhadapkan dengan dua hal, yaitu kehidupan atau kematian. Nah, tinggal kita yang memilih mana yang kita mau pilih. Mau pilih kehidupan? Tentunya kalau memilih kehidupan, satu hal yang perlu kita tahu bahwa kita harus hidup dalam pertobatan sungguh. Karena tanpa pertobatan kita tidak akan pernah mengenal Allah. Sekalipun Allah itu adalah Allah yang sekalipun Allah itu adalah Allah yang bisa menyatakan dirinya secara langsung, tetapi kembali lagi, banyak orang yang sampai dengan saat ini masih kabur tentang yang disebut Allah itu. Banyak orang yang saat ini beriman, tapi tidak sungguh-sungguh beriman. Kenapa? Karena dia merasa bahwa Allah itu seakan-akan hanya cerita, hanya dongeng. Tetapi saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebagai orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, pasti akan ada pengalaman-pengalaman pribadi dalam kehidupan kita. Nah, untuk itu dikatakan di sini, katakan ayat yang ke-11, sebab perintah ini yang kusampaikan kepadamu pada hari ini tidaklah terlalu sukar bagimu dan tidak pula terlalu jauh. Tidak ada yang sukar dalam pengenalan kita akan Allah kalau kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Dia adalah Allah yang teramat dekat. Dia menyatakan dirinya. Dia katakan di dalam, saya ambil di ayat yang jauh, dikatakan dalam Yeremia 29 ayat yang ke-12 dikatakan, apabila engkau datang berdoa kepadaku, aku akan mendengarkan doamu. Apabila engkau mencari aku dengan sungguh-sungguh, aku akan memberi diriku ditemui. Apabila engkau menanyakan aku, disinilah letaknya. Apakah kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan? Tuhan berkata bahwa aku tidak di langit tempatku, sebab siapakah yang akan naik ke langit? Satu perkara yang perlu kita tahu, bahwa yang pernah naik, yang pernah datang dari surga hanya Yesus. Tidak ada yang lain. Itu saya yakin sekali. Bahwa tidak pernah ada yang menyatakan bahwa ia datang dari surga, nggak ada. Selain dari Yesus. Yesus itu datang dari surga. Nah, dialah yang menyampaikan berita demi berita yang saat ini, sekalipun mungkin bagi kita hanya merupakan cerita atau sejarah, tetapi bagi orang percaya bukan sejarah saja, tetapi real nyata bahwa Tuhan itu ada. Makanya dikatakan di ayat yang ke-11 ini, sebab bukan di langit tempatku. Karena siapakah yang akan naik ke langit untuk mengambilnya bagi kita untuk diperdengarkan?
Tidak bisa. Tidak ada satupun yang bisa naik ke sana. Tidak bisa satupun yang pernah datang dari surga selain daripada Yesus. Dialah yang menyatakan bahwa surga itu ada. Dan saya belum pernah mendengar, mau nabi siapapun tidak pernah saya dengar bahwa dia dari surga. Enggak. Hanya Yesus yang dari sana. Nah, oleh sebab itu saya teramat percaya dengan apa yang saya imani saat ini. Bahwa sesuatu perkara yang tersembunyi itu dibukakan dan disingkapkan bagi kita. Nah, oleh sebab itu yang dikatakan, ayat 11 dikatakan, bukan di langit tempatku, tetapi aku teramat dekat dengan engkau. Pernah dikatakan oleh Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Korintus, 1 Korintus 3 ayat yang ke-16. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah? Siapa yang binasakan bait Allah, Allah akan binasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah adalah kamu. Berbicara tentang satu perkara, bahwa Allah teramat dekat dengan umat pilihannya, yaitu orang yang bertobat. Disitulah Allah ia hadir. Dia hadir dalam milik kepunyaan, di hati saudara dan saya. Dia mau datang di dalam hati saudara, di dalam hati orang percaya. Nah, kita ini yang percaya harusnya percaya bahwa Tuhan itu tidak jauh tempatnya. Dia teramat dekat dengan kita, yaitu dalam hati saudara dan saya. Dan saat ini apa yang kita baca dikatakan demikian. Ayat 12, tidak di langit tempatnya sehingga engkau berkata, siapakah yang akan naik ke langit untuk mengambilnya bagi kita dan memperdengarkannya kepada kita supaya kita melakukannya. Juga tidak di seberang laut tempatnya sehingga engkau berkata, siapakah yang akan menyeberang ke seberang laut untuk mengambilnya bagi kita dan memperdengarkannya kepada kita supaya kita melakukannya. Ayat 14, tetapi firman ini sangat dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu untuk dilakukan. Hari ini, saat ini saya sedang memperkatakan tentang firman Tuhan ini, bahwa Allah itu tidak jauh, Allah itu tidak di langit, Allah itu tidak transenden bagi orang percaya. Bagi orang yang tidak percaya teramat jauh, bahkan dia tidak pernah percaya, bahkan dia mungkin tidak pernah memahami bahwa sebenarnya Allah itu teramat dekat dengannya. Tapi saya teramat percaya bahwa saya dekat dengan Allah yang saya sembah. Itulah Yesus Kristus. Sekalipun dia sudah mati, dia bangkit dari kematian, dia naik, tetapi dalam keadaan yang sama, dia juga ada bersama dengan saya. Dia pernah berkata demikian di dalam Yohanes 16 ayatnya yang ke-7. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jika aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Ini luar biasa. Di dalam hal perkara tentang Tuhan itu dekat. Benar-benar iya, dekat. Allah itu dekat kepada kita. Saking dekatnya, ia pernah datang menjadi manusia. Ini luar biasa. Ia datang sebagai manusia. Dia teramat dekat dengan kita, kepada milik kepunyaannya, yaitu orang yang bertobat. Dengan demikian, kita tidak akan pernah ragu lagi. Kenapa? Karena Allah itu manunggal dengan kita, menyatu dengan kita. Demikian firman Tuhan. Pada saat ini saya sampaikan, kiranya firman ini meneguhkan iman saudara yang masih ragu-ragu, jangan ragu lagi, ya, bahwa Allah yang kita sembah yaitu Yesus Kristus yang adalah Tuhan. Dia di dalam kondisi saat ini yang disebut bahwa dia adalah Allah yang telah bangkit dan naik ke surga dalam kondisi saat yang sama. Dia adalah Allah yang bersama dengan kita, yang ada saat ini bersama dengan kita. Demikian firman Tuhan. Tuhan memberkati. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu karena saat ini Engkau Tuhan yang telah meneguhkan iman kami kembali. Sesungguhnya Engkau adalah Tuhan teramat dekat dengan kami. Bahkan Engkau ada di hati kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.